Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Agnes Bethari Purba. Saya angkatan 15, nomor absensi 6, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Simalungun yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agung Guru Nusantara Wilayah Medan. Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas. 1. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah suatu hubungan, kedua berorientasi pada hasil, yang ketiga membutuhkan laporan, yang keempat membutuhkan konsekuensi, yang kelima memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas, yaitu peran demokratis, peran sosial, dan peran belajar. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas terdiri dari 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks, yaitu akuntabilitas dalam organisasi terdiri dari 5 hal. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Dan yang terpenting adalah yang keempat, yaitu menjadi PNS yang akuntabel, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Itu diwujudkan dalam beberapa perilaku. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan yang akuntabel, di mana mengambil keputusan mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat satu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada 4 hal pokok yang dijelaskan. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Pada sila pertama akan menunjukkan sebagai bangsa yang agamis. Pada sila kedua menunjukkan bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga adalah bangsa yang cinta tanah air. Sila keempat adalah bangsa yang demokratis. Dan sila kelima adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Yang kedua adalah ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang keempat adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada akhirnya, peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Horas, horas, horas.